Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masrurah, NIM E 2019-2049. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini saya akan menanggapi dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam, yang menjelaskan tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih ekonomi terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam target. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi terbuka, berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi paling yang menyangkut penyesuaian pengertian, yaitu 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang, yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga, harga barang atau jasa. Untuk selanjutnya, komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau biasa disebut CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau biasa disebut I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau biasa disimbolkan dengan G. Ekspor disimbolkan dengan X dan impor disimbolkan dengan M. Sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M dalam kurung. Selanjutnya tentang faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor di sini ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan dalam negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang itu sendiri. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Faktor penentu impor yang pertama adalah tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang keempat cita rasa konsumen. Jadi di sini cita rasa konsumen itu diperlukan. Untuk selanjutnya tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka terdapat yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau bisa disimbolkan dengan Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri, yaitu persamaannya adalah AS sama dengan Y ditambah M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas dasar yang diproduksi dalam negeri disebut CDN. Investasi swasta yang biasa disebut dengan I, pengeluaran pemerintah yang biasa disebut dengan G, dan ekspor yang biasa disebut dengan X, dan pengeluaran ke atas impor bisa disimbolkan dengan M. Maka persamaannya adalah AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau bisa disimbolkan dengan M. Persamaannya adalah CDN ditambah M. Sehingga
Persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, atau bisa dilambangkan dengan YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau bisa juga dengan YD sama dengan Y kurangi T. Itu T sendiri itu pun adalah pajak. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor ditabung. C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak 5 kali. Dengan demikian, kesempatan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T ditambah S sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan 1997 halaman 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.